Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andir Kurniawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, aspek retardasi mental. Apa sih retardasi mental itu? Pengertiannya adalah merupakan disabilitas kognitif. Disabilitas itu seperti kekurangan yang muncul pada masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun, yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah normal. Berarti fungsi intelektualnya itu di bawah normal orang rata-rata, ya dibilang di bawah normal lah. IQ-nya itu sekitar 2 standar deviasi yang di bawah normal dalam rentang 65 sampai 75 atau kurang, disertai keterbatasan lain pada sedikitnya dua area fungsi adaptif, yaitu berbicara dan yang kedua itu berbahasa, keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sumber-sumber komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, dan bersantai dan bekerja. Penyebabnya itu antara lain tingkat kecerdasan ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pada sebagian besar kasus retardasi mental, penyebabnya tidak diketahui. Hanya saja 25% kasus yang memiliki penyebab spesifik. Penyebab retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu satu, itu trauma sebelum atau sesudah lahir. Yang kedua itu infeksi bawaan dan sesudah lahir. Yang ketiga itu kelainan kromosom. Yang keempat kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan. Yang kelima itu metabolik. Yang keenam itu keracunan. Yang ketujuh itu gizi. Yang kedelapan itu faktor lingkungan. Tanda dan gejalanya itu gejala klinis retardasi mental terutama yang berat sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan stigmata kongenital, kemudian mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu. Gejala klinis dan kelainan fisik yang disertai retardasi mental antara lain kelainan pada mata, kejang-kejang, kelainan kulit, kelainan rambut. Pemeriksaan penunjang beberapa indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental. Yang pertama, kromosomal karyotipe. Yang kedua, elektroencephalogram atau EEG. Yang ketiga itu cranial computed tomografi atau CT atau magnetic resonance imaging atau MRI. Yang keempat, titer virus untuk virus kongenital. Komplikasi, ada beberapa komplikasi yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu satu, paralisis cerebral. Yang kedua, gangguan kejang. Yang ketiga, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik. Yang keempat, defisit komunikasi. Yang kelima, konstipasi atau akibat penurunan motilitas khusus akibat obat-obatan antikonvulsi, kurang mengonsumsi makanan berserat dan cairan. Yang keenam, kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, dan defek jantung. Yang selanjutnya, disfungsi tiroid. Yang selanjutnya, gangguan sensoris. Dan ada juga masalah-masalah ortopedik seperti deformitas kaki, skoliosis.
Yang selanjutnya kesulitan makan. Oke, yang ketujuh penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual. Semua anak yang mengalami kesehatan yang rutin, imunisasi dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya. Satu, pengobatan. Dua, terapi bermain. Diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang muncul pada anak dengan retardasi mental adalah sebagai berikut, yaitu satu, defisit keperawatan diri. Yang kedua, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Berarti ini sangat mempengaruhi dengan tumbuh kembang anak, terus keterbatasan fisik anak, dan lain sebagainya. Intervensi nomor 1, diagnosa keperawatan defisit keperawatan diri. Menurut buku Nanda Noknya itu, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perawatan diri kebersihan secara mandiri dengan kriteria hasil: 1. Mencuci tangan, mempertahankan kebersihan mulut, mempertahankan kuku jari tangan, memperhatikan kuku kaki, mempertahankan kebersihan tubuh, keterangan, dan tidak terganggu. Yang untuk nicknya, bantuan perawatan diri, tindakan keperawatan. Yang nomor 1 itu, tentukan jumlah dan tipe terkait dengan bantuan yang diperlukan. Yang kedua, fasilitasi anak untuk menggosok gigi dengan tepat. Yang ketiga, monitor kebersihan kuku sesuai dengan kemampuan merawat diri anak. Yang keempat, monitor integritas kulit anak. Yang kelima, jaga ritual kebersihan. Yang keenam, dukung orang tua atau keluarga berpartisipasi dalam ritual menjelang tidur yang biasa dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh, berikan bantuan sampai anak benar-benar mampu merawat diri secara mandiri. Berarti intinya kita harus membiasakan untuk anak untuk menjaga kebersihan dirinya, untuk merawat dirinya. Untuk yang keterbatasan kan mungkin tidak bisa merawat dirinya sendiri, kita harus membimbingnya dari hal-hal sepele lah, kayak menjaga kuku, menjaga diri, membersihkan diri, menggosok gigi. Kita harus lebih sabar kalau mendapatkan keluarga atau anak yang keterbatasan fisik atau mental. Kita harus care, harus peduli, sangat peduli dengan dia, karena dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Dia pun tidak tahu bagaimana caranya membersihkan dirinya itu. Makanya kita harus memberi tahu, jangan bosan-bosan untuk memberi perhatian untuk dia agar kebersihan dan perawatan dirinya itu terurus. Kasihan kalau yang keterbatasan tidak diperhatikan. Nanti ujung-ujungnya kayak kotor, kumuh gitu, kayak tidak terawat, kayak gimana ya? Kasihan lah. Kita harus memperhatikannya. Oke, saya lanjutkan yang kedua, diagnosa keperawatan gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Untuk buku NAK-nya itu, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan perkembangan anak yang diharapkan itu usia anak pertengahan adekuat dengan kriteria hasil: 1. Bermain berkelompok. Yang kedua, mengembangkan persahabatan. Yang ketiga, menunjukkan kreativitas. Yang keempat, menunjukkan kemampuan pada tingkat mampu di sekolah. Yang kelima itu keterangan sering menunjukkan secara konsisten perkembangannya. Yang buku NIK-nya, bimbingan antisipatif tindakan keperawatan. Yang nomor 1 itu bina hubungan saling percaya. 2. Instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Yang keempat, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Yang kelima, libatkan keluarga maupun orang-orang terdekat lain jika memungkinkan.
Untuk masalah gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan afektif ketidakmampuan fisik, kita itu harus mengajak anak sering-sering bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Contohnya jika yang keterbatasan umurnya itu udah 7 tahun tapi sifat perilakunya itu masih bayi, belum bisa apa-apa, kita harus mendekatkan dia dengan temannya itu yang umur 7 tahun. Meskipun dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia itu harus dibiasakan dengan lingkungan seperti itu. Karena apa? Umurnya itu sudah 7 tahun tapi ya itu gara-gara keterbatasan itu tidak harus melarang dia itu harus disesuaikan dengan umurnya itu, meskipun dia tidak bisa apa-apa. Terus menunjukkan kreativitasnya, untuk mengembangkan kreativitasnya bisa diajak ke tempat-tempat yang mungkin kerajinan sampah seperti itu juga bisa mengembangkan kreativitas anak supaya membantu proses penyembuhannya, mungkin bisa. Terus yang buat perawat itu jaga hubungan saling percaya dengan keluarga, bahwa semua tindakan yang kita lakukan untuk pasien itu terbaik untuk pasien itu. Jadi itu antara perawat dengan keluarga itu harus saling percaya, dan komunikasinya itu tidak saling percaya, karena nanti bakal mengganggu proses penyembuhannya, proses menyembuhkan perkembangan tumbuh kembang anak itu. Terus jadwalkan kunjungan terkait itu seperti membuat jadwal pertemuan, ya satu problem lah, seperti sama-sama mempunyai masalah yang sama, kayak keterbatasan mental anak. Contoh, anak si A sama si B ini sama-sama kekurangan keterbatasan mentalnya sama, itu harus sering-sering dipertemukan dan sering-sering diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak ya ibaratnya beradaptasi agar anak itu tidak terlalu monoton. Biasanya kan kalau anak yang keterbatasan kan disuruh diem di rumah terus, itu malah memperburuk keadaan, tidak menyembuhkan. Harusnya itu anak itu diajarkan untuk bersosialisasi sesuai dengan umurnya, meskipun umurnya udah 10 tahun, 7 tahun tapi sifatnya masih kayak 1 tahun, 2 tahun, kan nggak apa-apa. Itu kan namanya udah bawaan dari lahir keterbatasan mentalnya. Kita tidak boleh mengurung dia, kita harus mensupport biar dia sembuh. Yang ketiga yaitu diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Menurut buku Nock, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat kecemasan berkurang dengan kriteria hasil yang nomor 1 mengeluarkan rasa marah secara berlebihan, yang kedua rasa takut disampaikan secara lisan, yang ketiga rasa cemas yang disampaikan secara lisan, keterangan sedang atau ringan. Yang menurut buku Nick, konseling tindakan keperawatan yang nomor 1, bangun hubungan terapeutik yang didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Yang kedua, tunjukkan empati, kehangatan dan ketulusan. Yang ketiga, tetapkan lama hubungan konseling. Yang keempat, gunakan teknik refleksi dan klarifikasi untuk memfasilitasi ekspresi yang menjadi perhatian. Yang kelima, minta anak untuk mengidentifikasi apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan terkait dengan peristiwa yang terjadi.
Yang keenam, tentukan bagaimana perilaku keluarga mempengaruhi anak. Konsep diri. Konsep diri itu berhubungan dengan kepercayaan diri, dengan kecemasan, dengan PD ya. Orang-orang luar itu, orang awam itu lebih simpelnya itu PD. Kenapa sih ada anak yang konsep dirinya itu tertinggal dengan anak yang lain? Contohnya gini, dalam satu kelas ada yang orangnya aktif, orangnya itu pede gitu. Kalau ada pertanyaan, ini saya bu, ada yang diem, ada yang ingin menjawab tapi dia takut, mungkin ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia itu kepingin tahu tapi takut untuk bertanya. Nah, seperti itu. Ini juga termasuk kayak permasalahan problem terhadap konsep diri. Ini tuh bisa dipengaruhi dengan yang pertama itu pasti itu faktor keluarga. Keluarga itu menentukan segalanya pertama itu. Karena apa? Kepercayaan diri anak itu tidak jauh dari dukungan orang-orang sekitar. Yang pertama itu, kita jadi keluarga itu harusnya itu seperti mendukung gitu. Kalau ada apa-apa itu jangan menakut-nakuti gitu. Contohnya gini, kalau anak mau belajar ya, anak kecil biasanya kalau mau belajar main ini, jangan nanti kamu gini. Nah, anak itu jadi kurang bisa mengeksplor apa yang ingin dia ketahui. Harusnya itu kita itu sebagai orang tua atau keluarga itu membimbing atau mengawasi, lebih tepatnya itu harusnya mengawasi. Jadi itu anak biarkan dia mengeksplor dirinya, seperti anak kecil yang bermain di tanah, di pasir, itu biarin dia main di situ. Nah, setelah kalau ada bahaya atau ada sesuatu yang harus ditangani, nah kita tugas dari keluarga baru melarang dia. Jangan sedikit-sedikit itu melarang, sedikit-sedikit melarang. Nanti itu anak itu enggak pede. Nanti itu anak kalau mau melakukan sesuatu itu mesti mikirnya ini enggak baik untuk saya, ini enggak baik untuk saya. Terus bagaimana cara berkembangnya anak itu? Nah, kita harus merubah semua cara didik kita. Dan yang selanjutnya itu tunjukkan empati, kehangatan, dan ketulusan. Bagaimana caranya itu? Kalau anak berbuat baik atau membuat suatu tindakan yang cerdas atau yang membuat dia terlihat hebat, kita itu tidak boleh kita jangan lupa yang namanya itu memuji dia. Pujian, kata hebat itu sangat berarti bagi mereka. Jadi seumpama ya ada anak yang disuruh ini tapi dia bisa, jangan lupa ucapkan terima kasih, ucapkan kata kamu hebat, kamu pintar. Itu sangat mempengaruhi mental anak. Nah, itu salah satu menunjang untuk meningkatkan konsep diri anak, kepercayaan diri anak, kecerdasan anak, itu sangat penting sekali. Terus sering-sering ngobrol dengan anak, berhubungan terpiutik itu artinya berhubungan ngobrol secara langsung, terpiutik, tidak lewat sosial media kayak video call, tidak seperti itu. Jadi itu anak dengan orang tua itu harus ada quality time, harus ngobrol keluh kesahnya apa, nanti dicariin jalan keluarnya bareng-bareng, seperti itu. Identifikasi semua. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya dengan materi retardasi mental anak. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.